Presiden Jokowi bisa menginvasi warganya sendiri pakai satu pasal ini. Emang ini penggusuran seperti di tepi barat Palestina? Kok bisa? Ternyata ada penyelundupan proyek dan pasal di PSN. Buat yang nggak tahu, proyek strategis nasional atau PSN itu seperti pembangunan jalan, jembatan, smelter, PLTU yang strategis. Masalahnya sudah banyak masyarakat yang dikriminalisasi, ganti rugi yang tidak adil sampai belum dibayar tanahnya. Ini biasanya disebut konflik agraria dan di era Jokowi kasusnya naik karena banyak banget pembangunan infrastruktur. Menurutku ini wajar sih kalau ada korban yang teraniaya, tertembak, atau petani yang sawahnya menghilang. Namanya juga pengalihan kepemilikan dan fungsi lahan, asalkan semuanya adil. Yang tidak wajar ada PSN yang tidak dibiayai APBN alias swasta. Terus kenapa pemerintah mau bantuin swasta buatin label PSN? Kan bisa izin biasa. Ternyata pemilihan lokasi strategis ini sangat berbahaya karena ditentukan langsung oleh presiden. Dan tidak ada penjelasan apa itu strategis di undang-undang, jadi bisa tebang pilih. Misalnya di daerah yang sudah maju seperti Jabodetabek ada proyek PIK 2 dan BSD City. Karena termasuk PSN, maka pihak swasta bisa mengusir penduduk setempat. Termasuk kekuasaan penuh dalam menentukan harga. Misalnya tanah warga dibeli 48.000 padahal nilai aslinya 35 juta per meter persegi. Bisa beda 700 kali lipat. Anehnya, pasal tentang PSN ini diselundupkan di pasal 31 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Di mana untuk PSN ada pengecualian, jadi nggak perlu repot ngurusin kepemilikan, pengajian, dan penggantian lahan pertanian. Karena dianggap otoriter, maka direvisi di Desember 2022. Tapi oleh MK masih dianggap melanggar konstitusi dan bermasalah hukum. Padahal PSN ini sudah ada dari 8 tahun yang lalu sejak ada Perpres nomor 3 tahun 2016. PSN yang pakai APBN aja banyak yang dikorupsi. Yang swasta malah jadi ladang gratifikasi dan cuan oligarki. Proyek strategis nasional. Tapi katanya sekarang diganti Pak, P-nya jadi pencaplokan strategis nasional. Karena tanah-tanah rakyat yang dicaplok kan dia. Nah, ini ternyata tidak layak sebagai standar PSN. Artinya layak untuk dibatalkan. Apa yang terjadi dengan PIK 2 ini? Iya, Pak Saiful, sesuai dengan kata pengantar bahwa tadi disebut tidak layak begitu ya. Kalau kita bicara tidak layak ya, coba kita pantau dulu, kita pahami dulu apa itu proyek strategis nasional. PSN ini lahir tentu saja untuk kepentingan nasional. Dalam prakteknya, yang namanya proyek strategis nasional itu memang memiliki kekhususan, ya, dilakukan juga secara cepat, ya, beda dengan proyek-proyek lainnya. Punya apa namanya, punya hak untuk melakukan sebuah atau pembangunan proyek yang memang tidak boleh terlalu banyak gangguan. Tapi, ya ada tapinya, yang namanya disebut strategis nasional, tentu saja ini untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, itu lebih fokusnya harus ke sana. Jadi, boleh dikata misalnya ada sebut jalan tol atau pembangunan tenaga listrik, apa itu, ya itu kan kepentingan besar ya, kepentingan nasional. Ada juga yang disebut PSD, memang kepentingan daerah juga sama, untuk kemudahan bisa diberikan segala macam. Itu niatnya bagus gitu maksudnya? Niatnya bagus, betul. Jadi artinya keberadaan PSN itu memang sebelumnya niatnya bagus untuk itu. Diperlukan. Jadi harus mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan ke bawahnya turunannya ya rakyat, masyarakat banyak. Ya untuk pemberdayaan, kemampuan dari aspek segala macam ya. Mau bicara ekonomi, mau bicara budaya, mau bicara olahraga misalnya. Ya bisa aja dibuat sebuah stadion besar ya di tempat tertentu segala, dan itu proyek itu bisa jadi PSN. Gitu. Jadi PSN itu sebetulnya banyak Pak ya, bukan hanya PIK 1, PIK 2 saja kan? Ya, bukan. Kalau PIK 1, PIK 2 malah di publik. Saya melihat bahwa PIK 1 atau PIK 2 lah ya, yang tadi katakan Mas Saiful sampai PIK 11. Saya pikir itu bahkan tidak harus menjadi sebuah proyek strategis nasional. Ya, proyek strategis nasional tadi harus ada kepentingan untuk pembangunan bangsa ini, bahwa memang bisa PSN itu ada atau dibangun
itu kerjasama dengan swasta, bisa saja. Semacam jalan tol juga kan banyak yang dikerjasamakan oleh swasta. Tapi nilai kepentingan masyarakatnya ini yang harus menonjol gitu loh. Nah, sekarang masalahnya tadi kenapa ini dinilai ya, kita kan berhak menilai ini tidak layak untuk masuk PSN karena tadi peruntukannya. Kalau kita lihat PIK 2 lah sekarang ya, itu lebih banyak peruntukan untuk pembangunan perumahan. Ya, itu perumahan, mau itu mall, mau gedung, apapun juga namanya, itu lebih perumahan. Dan itu menurut pendapat saya itu ada yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa kelola PIK itu, mulai pembangunan segala macam itu nantinya juga oleh swasta. Ya kan? Sama sekali tidak ada, saya pikir tidak ada itu kerjasamanya dengan sebut saja badan usaha milik negara. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan kita tahu ya, sebelum PIK 2 itu ada, bahkan justru negara di situ sebelumnya sudah memberi sebuah fasilitas infrastruktur. Misalnya kan ada jalan besar yang melintas untuk kemudahan ke daerah situ. Itu ketika nanti PIK 2, coba kita tanya apa peran pembangunan, peran strategis kepentingan negaranya di situ apa? Itu saya tidak melihat, itu lebih pada pembangunan kota satelit oleh swasta, ya bikin aja gitu, ya kan? Cuma nanti akan jadi persoalan, bahkan nanti ya mungkin itu harus ditanya pada orang ahlinya. Apakah iya ya itu disebut layak, apalagi ketika itu dibangun sepanjang pantai yang kalau sampai 11 itu bisa mencapai kurang lebih 80 km mengambil bibir pantai. Nah, ini nanti bisa cerita lain ya, bahasan lain gitu. Tapi Pak Saiful, saya dengar ya, bahwa itu sekarang ini yang sudah keluar izinnya itu bukan PIK 2, lalu nanti ada PIK 3, PIK 4, PIK 5 sampai 11. Coba di-recheck nih. Ini ada masukan A1 nih. Saya sudah pernah juga ketemu, ngobrol dengan Pak Saididu dan ada beberapa teman-temannya. Jadi PIK 2 ini jangan-jangan nih harus kita cek segera. Jangan-jangan sudah menyampai ke Anyer itu. Gitu. PIK 2 ini kan kita kapling-kapling kan. Pemikiran kita begitu. Ada PIK 1 sudah, ada PIK 2, ada PIK 3, PIK 11 tadi. Orang ribut di situ ya. Jangan-jangan izin untuk pelaksanaan PIK 2 ini udah automatically nanti sampai 11 itu. Jadi tidak ada istilah 3 sampai 11. Nah, itu ya, saya mau disebut kerakusan atau apapun juga. Ya, itu wajar aja kalau masyarakat mulai itu sebuah kerakusan. Dan ada di situ juga sebuah nilai-nilai politis yang mesti kita juga semua masyarakat ya. Kenapa? Karena itu selain muncul menggunakan payung hukum PSN, kedua itu muncul tiba-tiba tahu ya kan, pada saat itu dilakukan bulldozer. Nah, sebelumnya kita nggak pernah ada yang tahu tuh, tokoh-tokoh termasuk juga nggak pernah ada yang tahu bahwa PIK itu sampai sedemikian merambahnya. Ya kan? Kalau proyek strategis itu mestinya bagaimana kira-kira Pak Dindin? Apakah harus ada semacam apa ya, kajian dulu, riset segala macam, waktunya berapa lama? Kalau barusan disebut tiba-tiba ujuk-ujuk ada PIK 2, mestinya gimana gitu? Oh, tentu ya. Namanya sebuah proyek besar ya, mau masuk ke PSN apa tidak itu mesti ada kajian kan. Mesti. Ya, tapi biasanya yang digarap oleh PSN memang proyek-proyek besar, proyek strategis nasional umumnya proyek besar, dan tentu itu mesti ada kajian. Ya, misalnya waktu Jakarta itu reklamasi itu kan kajiannya, walaupun kajiannya menurut saya kajiannya juga ada berbau abal-abal begitu ya, kepentingan lebih kepada kepentingan investasi ya, investornya. Tapi ada. Tapi gitu. Ada, bahkan itu tercium oleh beberapa universitas, beberapa perguruan tinggi yang diam-diam juga melakukan analisa, penelitian. Ya, ada teman saya juga melakukan itu, kebetulan dari kampus. Yang ini
Yang ini yang tidak ada. PIK Yang ini 2 tidak nggak tahu. ada. Saya belum pernah dengar ada upaya-upaya dari pihak yang lain, perguruan tinggi atau untuk lakukan kajian sampai sejauh mana itu. Ya paling tidak ya coba nanti tanyakan ya. Kajian HAMKAM rata itu, kajian keamanan itu juga perlu ya. Daerah itu daerah yang memang perlu ini karena akan mengambil bibir pantai puluhan kilometer. Iya. Nah, kalau ini dianggap sebagai istilahnya apa? Selundupan misalkan, selundupan proyek, kan kita juga ingat tuh misalkan di IKN. IKN kan bukan janji politiknya Jokowi, tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada menghabiskan APBN yang luar biasa besar. Nah, cara-cara seperti ini di eranya Pak Jokowi ini dalam pandangan Pak Dinin gimana nih? Apakah ini akan dilanjutkan oleh Prabowo ataukah Prabowo akan menjadi kembali pada jati dirinya sebagai seorang nasionalis, patriotik dan sebagainya? Ya, Pak Saiful ya. Jadi proyek yang ujug-ujug semacam IKN, istilah orang Jawa ini ujug-ujug ya. Kita kan tidak pernah tahu, ujug-ujug aja itu 2000 berapa muncul begitu. Dan sekarang ya seperti keadaan seperti itu. Itu memang akibat dari ini negara kita memang sistemnya presidensial. Dia punya kemenangan untuk membuat sebuah kebijakan ya dalam konteks pembangunan. Oke, boleh. Karena tidak lagi menurut rezim GBHN. Kalau dulu harus lihat ke GBHN. Garis besar. Sekarang nggak ada GBHN. Ya kan, tidak ada ya panduan itu. Itu boleh saja. Ya, tapi kan yang namanya presiden sudah pasti ya diangkat juga disumpah untuk kepentingan siapa, jelas ya segala macam. Ketika dia mengeluarkan sebuah kebijakan publik ya harus betul-betul sesuai dengan konstitusi, undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, ini sekarang susahnya nih era sekarang ini terutama pada rejim Jokowi ini ada nuansa Pak Saiful, ada nuansa bahwa kebijakan-kebijakan politik dari seorang presiden ini terintervensi oleh para bohir. Itu saya menduga ke arah situ gitu loh. Bohir-bohir yang membiayai dia kampanye dan sebagainya ya kan. Nah, tentu saja dia punya kehendak, punya keinginan kan. Ya akibatnya seperti itu.